Yuk, subscribe yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di acara Chaotish. Episode keberapa? Biar tim editing yang ini ya atur. Karena kita masih awal-awal ini. Hari ini saya kedatangan sahabat lama. Sahabat lama. Entah berapa lama kita nggak diskusi ya. Udah berapa lama, sejak 5 tahun atau 7 tahun? Ya, 5 tahun. Sekitar 5 tahun kita nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi. Kenapa saya undang beliau ini? Karena memang dari dulu visioner, orangnya tuh visioner luar biasa. Saya belajar banyak dari beliau. Visioner, terus kritis, pikirannya itu melanglang buana, wes. Sekarang profesi beliau adalah guru. Iya. Guru di SMP sebelumnya, sekarang baru pindah ke SMK. Jadi kita usik-usik permasalahan di SMP, terutama tentang pendidikan usia menengah ya. Yep. Bagaimana sih ceritanya di sana? Langsung saja kita berkenalan dengan mau dipanggil Bapak atau mau dipanggil Om atau apa nih? Terserah. Atau bebas. Atau Bro. Bebas. Kita panggil Bapak saja karena beliau guru. Siapa tahu nanti ada siswanya yang menonton. Iya. Mungkin. Harus menonton ya. Kayaknya langsung biar viewer saya naik. Boleh nanti dijadiin salah satu tugas. Mantap, luar biasa. Beliau adalah Bapak Yusuf Nugraha Dano Ali. Panggilannya Pak Dano. Panggilan kesayangannya? Ada lagi. Itu di anak-anak. Ada anak-anak punya panggilan? Ya itu kan yang di kosan ya gitulah. Bukannya oh, maksudnya anak-anak di SMA enggak? Itu Pak Tetap Dano. Pak Dano ya. Oke. Panggil saja Pak Dano. Beliau ini sekarang mengajar di salah satu SMK di Kota Bandung. Sebelumnya hampir 8 tahun ya. Sudah 8 tahun mengajar di SMP. Kita mau bertanya-tanya tentang SMP nih. Boleh. Kita diskusi santai aja lah ya, sambil minum kopi. Ini kopi, siapa tahu ada perusahaan kopi mau pasang iklan di sini, endorse di sini, boleh. Ini kosong, space available ya. Oke. Nggak enak manggilnya Bapak, kita udah udah lama kenal, panggilnya Bapak aja. Oke Pak, jadi udah sekian tahun mengajar di SMP. Sebelum di SMP ngapain sih? Sebelumnya 2008 sampai 2010 saya kerja di NGO, kebetulan USAID. Jadi saya ngajar sih. Pendidikan juga? Iya, pendidikan. Itu saya bekerja non-profit semua. Non-profit tapi dibayar kan? Iya, harus. Non-profit itu perusahaannya. Agunya mah dibayar gitu. Jadi itu bekerja di NGO, di USAID, itu pendidikan orang dewasa. Jadi di mana saya mengajar guru-guru bagaimana cara menggunakan komputer lah gitu. Oh, ngajarin guru. Ngajarin guru. Ya, udah gitu berhenti di situ. Ya kebetulan ada lowongan tes masuk, ada tes masuk 2011, tes umum, ikut, lolos, ya sudah di SMP 8 tahun karena tidak linear. Ya, susah naik jabatan dan segala macem, ya akhirnya pindah ke SMK. Oke. Dan ternyata lebih enak lah gitu. Lebih enak di SMK. Yep. Berarti nggak enak di SMP nih? Enak juga, cuman ada secara administrasi ya. Jadi guru itu kan kalau boleh curhat tuh 70% administrasi semua. Ngajarnya cuma 30%, aslinya. Ngajar tuh cuma 30%, sisanya tuh capek dong ya? Iya. Administrasi hungkul, administrasi doang. Iya, itu 70% administrasi semua menurut saya. Bikin itu. Jadi kalau ngajar habis itu ke kantor, itu administrasi tuh di kantor. Iya. Bukannya belajar nambahin ilmu, baca ini, baca itu. Enggak, isi absen online dan segala macam, terus tetek bengek kayak begitu, kenaikan pangkat harus ngumpulin berkas yang silabus, sejibun RPP. Dan padahal itu apa gitu. Itu apa? Kan tujuannya kata pemerintah itu kan supaya administrasinya rapi, supaya mengajarnya bagus, supaya ini. Benar nggak sih? Ada benar, ada enggaknya juga. Banyak enggaknya sih. Di sebelah mana benernya? Nah, gini,
Sebetulnya ketika, pokoknya gini, kalau misal kita ngobrolin soal pendidikan secara umum lah ya, sebelum kita masuk ke fokus ke anak-anak. Karena kan fokus dari pendidikan menurut saya ketika dari pendidikan orang dewasa, terus ke SMP, ke SMK, itu fokus yang awal itu adalah peserta didik, siswanya. Oke. Bukan lembaganya, bukan sekolahnya. Kita ribut dengan kurikulum, kita ribut dengan lembaga, kita merapikan administrasi, tapi kita banyak melepaskan peserta didik. Kalaupun sekarang kurikulumnya based on student gitu ya, atau kurikulum berbasis kepada siswa. Kepada siswa apa? Tidak menurut saya gitu. Kita tuh menurut saya berpasrah kepada industri. Gitu. Apakah karena kita atau bahasa sederhananya pemerintah belum selesai dengan kurikulum itu? Kurikulumnya itu belum ajak, belum mantap. Jadi belum sampai ke peserta didik. Sama seperti manusia gitu. Kalau kita pribadi belum selesai dengan diri kita, kita belum bisa untuk memajukan orang, mesejahterakan orang. Gitu nggak sih? Kurang lebih sih begini ya. Kurikulum itu kan sebetulnya salah satu paket ya. Kurikulum itu satu paket di mana kita berusaha untuk memanusiakan orang. Jadi visinya itu, ini kasarnya begini, gue tuh mau ngedidik anak nih. Gue punya 3 anak misalnya. Yeah. Yang satu, oh dia udah kelihatan bakatnya musik, yang satu udah kelihatan bakatnya misalnya membaca, yang satu udah kelihatan bakatnya apa, olahraga. Nah, gimana ketiga anak ini agar bisa mencapai goals-nya dia kemudian hari saat mereka menjadi manusia dewasa, kan itu kurikulum itu dipersiapkan. Betul. Sedangkan kurikulum yang sekarang itu base-nya menurut saya sih industri. Industri butuhnya apa? Sedangkan manusia itu bisa jadi dia berada di dalam industri atau tidak. Wah, betul. Gitu. Unik ya, manusia itu unik ya. Sangat unik gitu. Orang yang menikah aja itu dicocok-cocokin gitu. Jangan curhat Pak, masalah nikah. Nanti oh ya nanti kita beda sesi lah. Jadi maksudnya nih industri ini berarti sekolah di Indonesia itu masih mencetak buruh berarti? Sebetulnya ya tidak apa-apa gitu. Sekolah menciptakan labor nggak apa-apa. Cuman Indonesia itu cheap labor. Itu masalahnya. Cheap labor? Very cheap labor? Iya, sangat menurut saya sih begitu. Itu permasalahan yang saya sebetulnya dengan dosen saya juga bahas itu. Kenapa sekarang based on industri, karena kita akan menciptakan buruh. Bagi saya tidak masalah untuk menjadi buruh. Toh tidak semua orang bisa menjadi entrepreneurship, tidak semua orang bisa menjadi PNS. Harus ada bagian buruhnya yang mengerjakan sesuatu atau membuat sesuatu. Tapi masalahnya ketika ke-cheap labor-nya ini itu yang jadi permasalahan, karena akan banyak tangan terutama industri dan juga kebijakan yang sebetulnya merubah pendidikan itu sendiri. Saya sih tidak misalnya, kebijakan buruh, enggak begitu, tapi impact-nya itu ke pendidikan loh, gitu. Impact-nya itu ke pendidikan, di mana, pokoknya harus mengikuti industri seperti ini, industri butuhnya seperti ini. Loh, kenapa industri? Kan industri itu dibuat untuk orang. Ya. Nah gitu. Kenapa tidak sesuai dengan apa? Dengan orang gitu. Berarti pendidikan itu kan harusnya memanusiakan manusia itu secara betul gitu. Betul. Jadi ketika sekarang lagi ramai entrepreneurship dan segala macam sih, menurut saya juga itu terlalu industrialis lah gitu. Terlalu utopis juga, enggak? Iya, ya begitulah, maksudnya bingung gitu. Gimana saya sendiri sebagai guru tuh dalam kalau kita balikin lagi ke kurikulum, ini tuh maunya apa? Gitu maksudnya. Ini tuh maunya apa? Ini siswa mau kemana? Kalau kita kalau bisa mengadakan survei ke teman-teman saya yang lain, terutama guru gitu, terutama honorer, itu yang paling menurut saya yang harus diperjuangkan gitu ya. Menurut saya, kalau saya sih udah ada di seberang gitu. Sudah alhamdulillah gitu ya. Tidak banyak orang yang seberuntung itu gitu ya. Tapi banyak guru-guru honorer yang menurut saya mereka tuh bekerja dengan sangat total gitu. Tetapi kesejahteraannya memang sangat kurang. Sistem juga menuntut terlalu banyak administrasi dan segala macam, sehingga secara mengajar tidak optimal, administrasi juga tidak optimal, tapi peserta didiknya juga dalam meraih goals-nya itu juga menurut saya kurang maksimal juga gitu. Kalau misalkan digambarkan sebanyak apa sih beban administrasi itu? Ya 70%. Di semua pekerjaan? Hampir. Wow. Hampir. 70% ini sangat banyak berarti. Begini aja, guru itu kan itu repeating ya. Misalnya ada guru PKN nih, dia mengajar misalnya udah 15 tahun.
kadang-kadang kita sering lihat guru yang masuk nggak bawa buku. Wah, ini guru udah expert ya. Oh, maksudnya bisa jadi expert, bisa jadi wah dia sok tahu gitu. Ya orang melakukan hal yang sama selama 15 tahun dari Senin ke Jumat melakukan hal yang sama. Dia ngomongin misalnya tentang cinta negara, NKRI misalnya. Dari Senin sampai Jumat. Itu aja. Dan dia lakukan selama 15 tahun. Kalaupun misalnya kurikulum berubah, materi berubah, nggak jauh beda gitu. Jadi secara langsung apa yang diajarkan itu sudah mendarah daging. Sudah kayak makan gitu. Dia udah tahu apa yang dia mau, dia udah tahu seperti apa rasanya, dia udah tahu. Nah, sedangkan administrasinya itu menurut saya terlalu membebankan. Dengan adanya tata usaha juga kadang tidak membantu, karena tata usaha biasanya sih sangat kurang di setiap sekolah. Sangat kurang gitu. Itu yang menjadi PR lah gitu menurut saya. Jadi memang kalau ngomongin pendidikan biasanya harus dimulai dari ini, harus mulai dari itu. Saya sendiri punya Punya konsep sendiri. Punya konsep sendiri. Gimana tuh? Boleh di-sharing? Menurut saya pendidikan itu harus diperbaiki dari evaluasi. Evaluasinya justru ya? Evaluasi. Oke. Karena gini, kalau kita boleh loncat sedikit ya konsepnya ke agama misalnya. Yang penting kan husnul khotimah ya. Betul nggak? Betul. Mau orang itu sebejat apapun, kalau pada saat dia meninggal dia mengucapkan kata la ilaha illallah, selesai itu. Selesai. Pendidikan pun happy. Juga begitu. Happy udah. Gitu. Kalaupun itu sangat kesannya terlalu, itu terlalu gampang, enggak juga. Pendidikan itu ujungnya adalah evaluasi. Ya. Bukan evaluasi itu harus multiple choice, bukan. Tapi bagaimana kita mengevaluasi, lu tuh udah nyampe ke tahap ini belum sih gitu ya. Nah itu tuh evaluasi, dan evaluasi di kita seperti Kang Dian tahu sendiri, ini nilainya 40, untuk lulus KKM aja lah, pas KKM 70. What the fuck gitu, menurut saya itu. Saya pernah Pak melakukan itu Pak. Saya tiap tahun. Gitu. Dan hal itu tuh memperbodoh. Iya. Gitu maksudnya kalau anak udah tidak mampu ya bilang tidak mampu. Di tempat saya dulu tuh bahasanya lebih halus. Jadi misalkan ada anak yang nilainya 20, 40, 60, itu semuanya ditarik, dikonversi. Gimana caranya kita menemukan formula supaya yang 20 itu harus tetap di atas 75. Jadi yang 20 itu dikasih 76, yang 40 dikasih 80. Jadi gitu tuh. Dia tetap nilainya rendah daripada yang lain temannya. Tapi dimulainya, startnya bukan 0, startnya 75. Ya. Berarti penilaian di kita itu sebetulnya bukan 0 sampai 100, tapi dari 75 atau dari 70 ke 100. Yang bisa kebayang ketika misalnya semua orang dipaksa untuk lulus. Sekarang karena kita harus memenuhi standar SNI dan segala macam. Menurut saya kalau misalnya mau seperti itu, ya buatlah yang jujur gitu. Betul. Kalau misalnya siswanya ada yang 10 orang yang tidak lulus, tidak naik kelas, ya tidak naik kelas, cuman tidak naik kelasnya ini, nah nanti tidak selesai di situ. Tapi berarti yang tidak naik kelas ini seperti apa ke depannya. Berarti ada program penayaan lah atau apa. Atau jangan misalnya, kan biasanya begini, nilai 40, ya udah kamu bikin tugas 1 makalah, 2-3 makalah, selesai, nilai jadi 70. Itu pun makalahnya nggak bakal pernah dibaca. Serius. Bener. Itu nggak bakal pernah dibaca. Ini menarik sekali, kita bicara tentang katrol nilai, tapi kita jeda dulu. Oke, siap. Biar penonton penasaran, kita tonton yang selanjutnya ya, part 2, jangan lupa.